merdeka, merdeka, merdeka. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hari ini 17 Agustus 2021, bangsa kita, bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaannya yang ke-76. Kita bersyukur sebab oleh karena kasih Tuhan, bangsa kita telah memperoleh kemerdekaannya bebas dari penjajahan bangsa asing. Nah, dalam memeriahkan dan memperingati hari kemerdekaan itu, saya mau mengajak kita untuk belajar firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 36. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36, di sana dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi Bapak Ibu Saudara, sungguh di dalam Kristus kita benar-benar merdeka. Sungguh di dalam Kristus kita memiliki kemerdekaan yang sejati. Nah, kemerdekaan yang sejati yang seperti apa yang kita miliki di dalam Kristus, saudara? Nah, di dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Nah, di sini saudara dikatakan bahwa Kristus telah memerdekakan kita, dan kita telah dimerdekakannya dengan sungguh-sungguh. Nah, pertanyaan penting untuk kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, jika memang benar demikian, bahwa di dalam Kristus kita telah benar-benar dimerdekakan, pertanyaannya, kita dimerdekakan dari apa? Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, izinkan saya untuk menyampaikan renungan ini kepada kita. Mari kita mempelajarinya dengan baik. Mari kita dengan sungguh-sungguh memperhatikannya, Bapak Ibu Saudara, supaya dari sana kita beroleh berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus kita telah dimerdekakan dari belenggu dosa. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tadi melihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34, di sana Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Nah, di sini Yesus Kristus menggunakan kiasan Tuhan dan hamba. Dia menggunakan ini untuk mengajar bahwa seseorang yang melakukan dosa, baik itu aktif maupun pasif, orang itu adalah hamba dosa. Nah, kita tentu sudah memahami apa itu hamba. Hamba adalah seorang budak yang bekerja keras untuk Tuhannya, di mana hamba itu tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, tetapi pemiliknya adalah Tuhannya. Dan segala sesuatu yang menjadi kepunyaan hamba itu, Bapak Ibu Saudara, dengan sendirinya adalah kepunyaan tuannya. Nah, sebagai hamba, dia harus mematuhi tuannya di dalam segala sesuatu. Dia tidak memiliki kehendak pribadi, tetapi yang harus dikerjakannya adalah kehendak tuannya. Hamba itu terikat pada tuannya, dia tidak dapat menolak apapun yang diperintahkan tuannya untuk dikerjakan, di mana dia harus melaksanakan perintah tuannya dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kaitannya dengan dosa, hamba berarti seorang yang ditawan oleh dosa, seorang yang diperdaya dan dipermainkan oleh dosa. Dia adalah pelaku dosa, di mana ia hidup dalam dosa
dan dosa hidup di dalam dia. Nah, hamba dosa adalah seorang yang hidupnya dibelenggu dosa. Dia dikuasai dan dikendalikan oleh dosa, sehingga orang itu tidak lagi memiliki kebebasan sebagai pribadi, di mana baik tubuhnya maupun hidupnya sepenuhnya dikuasai dan dikendalikan oleh dosa yang menjadi tuan atas hidupnya. Nah, itulah kita, Bapak Ibu Saudara, di masa lalu. Kita diperbudak oleh dosa. Ya, kita orang-orang yang telah berbuat dosa. Firman Tuhan jelas berkata, sebab manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Roma pasal 6 ayat 18, dikatakan demikian, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka dari perbudakan dosa, Bapak Ibu Saudara, Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Dia telah memerdekakan kita dengan jalan mati bagi kita di atas kayu salib. Dia yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita beroleh pembenaran dan pengampunan dosa. Oleh pengorbanannya, Bapak Ibu Saudara, kuasa dosa di dalam kehidupan kita dihancurkan, belenggu dosa diputuskan, sehingga kita merdeka. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, memberi kita pesan bahwa status kita kini telah berubah dari hamba dosa, kita menjadi hamba Kristus. Dan itu berarti, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai hamba-hamba Kristus, kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Kita tidak lagi hidup dan memuaskan keinginan dosa itu, di mana segala belenggunya atas kehidupan kita telah diputuskan. Nah, kalau kita melihat di dalam Roma pasal 6 ayat 14, dikatakan demikian, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, sungguh di dalam Yesus Kristus kita telah dimerdekakan dari dosa. Kita patut bersyukur, kita patut bersukacita, kita patut bergembira, Bapak Ibu Saudara, sebab kemerdekaan yang sejati diberikan Yesus bagi kita. Amin. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya dimerdekakan dari dosa, tetapi kita juga dimerdekakan dari kuasa iblis dan roh-roh jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, secara sadar atau tidak sadar, seseorang bisa berada dalam ikatan iblis dan roh-roh jahat. Dan hal itu memang benar, sebab ada banyak orang yang diikat dan dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Untuk mendukung channel Pekerja Kristus Setia, kami mengharapkan Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mensubscribe, silakan subscribe dan juga tekan tombol loncengnya, Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu dapat mengupdate video-video terbaru dari kami. Dan jika ini memberkati Bapak Ibu Saudara, mari silakan tinggalkan komentar dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang di grup-grup WhatsApp Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, manifestasi si jahat atau setan yang menguasai dan mengendalikan manusia yang berada dalam ikatan dan pengaruhnya, itu dapat berupa sakit penyakit, penyimpangan seksual, penyalahgunaan obat-obat terlarang seperti narkoba, perbuatan-perbuatan asusila, imoralitas seperti percabulan, perzinahan, ya, pesta pora, kerasukan roh jahat, emosional, bahkan sakit kejiwaan, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam ikatan dan pengaruh kuasa kegelapan, tidak ada hal yang dapat dilakukan oleh manusia itu untuk melepaskan dan menyelamatkan dirinya. Manusia yang terbelenggu dalam ikatan dan pengaruh kuasa iblis dan roh jahat, ia tidak dapat melepaskan dirinya, ia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Apapun usahanya untuk menyelamatkan dirinya, Bapak Ibu Saudara, itu akan menjadi sia-sia dan mustahil. Sebab kenapa? Sebab iblis demikian kuat mengikat dan mempengaruhi hidupnya. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, jika pada kenyataannya manusia gagal untuk dapat menyelamatkan dirinya sendiri, siapakah yang dapat memerdekakan manusia itu dari ikatan dan kuasa kegelapan? Nah, disinilah manusia itu harus benar-benar menyadari
bahwa dia sungguh membutuhkan seorang juru selamat, yakni seorang yang sanggup memerdekakan dia dari kuasa iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, seperti firman Tuhan berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya di dalam Yesus Kristus, yakni Sang Putra yang telah turun ke dalam dunia, yang sanggup untuk melepaskan manusia lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, di dalam Kolose pasal 1 ayat 13, di sana dikatakan ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam Kristus dan oleh pengorbanannya di atas kayu salib, kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kita telah dimerdekakan dari kuasa iblis dan roh-roh jahat. Kita telah dimerdekakan dari penjajahannya atas hidup kita, sehingga Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi menjadi tawanannya, kita bukan lagi menjadi budaknya, karena Kristus telah benar-benar memerdekakan kita. Nah, dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat tadi di ayat itu Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita juga telah dipindahkan oleh Dia, yakni Kristus, dari kerajaan kegelapan, dan kita masuk ke dalam kerajaannya. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara, kata memindahkan dalam ayat tersebut di sana memiliki pengertian seperti seorang raja yang maju ke medan perang dan memenangkan peperangan, sehingga ia dapat membebaskan setiap tawanan, dan setiap tawanan yang telah dibebaskan itu dibawa pulang ke negerinya dari negeri musuh. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara, kita telah dimenangkan oleh Kristus. Kristus telah membebaskan kita. Kristus telah memenangkan peperangan. Dia telah menjadi pahlawan kita Bapak Ibu Saudara, yang membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus kita benar-benar merdeka. Amin. Dan kita sungguh-sungguh telah dimerdekakan oleh Dia dari kuasa si jahat, yakni iblis dan malaikat-malaikatnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu lagi takut kepada si iblis. Kita diberi kuasa untuk melawan dia, untuk menghancurkan setiap siasat dan tipu muslihat yang dilakukannya untuk mencobai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasanya kemerdekaan yang sejati yang telah diberikan Kristus bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tadi sudah melihat bahwa di dalam Kristus kita dimerdekakan dari belenggu dosa, dan yang berikutnya kita juga dimerdekakan dari kuasa iblis dan malaikat-malaikatnya dan roh-roh jahat. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita juga di dalam Kristus kita telah dimerdekakan dari kematian kekal. Kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15, di sana dikatakan Bapak Ibu Saudara, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, tentu saja orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak percaya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapak Ibu Saudara, orang-orang itu kemudian dilemparkan ke dalam lautan api, dilemparkan ke dalam neraka, dan mati kekal selama-lamanya di sana. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita, orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara? Apakah kita juga akan mengalami kematian kekal itu? Apakah kita juga akan dilemparkan ke dalam lautan api itu? Nah, kalau kita melihat di dalam Roma pasal 6 ayat 22 sampai 23 Bapak Ibu Saudara,
Dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa adalah kebinasaan abadi. Upah dosa adalah kematian kekal di neraka tanpa Tuhan dan tanpa pengharapan. Nah, di dalam dunia yang paling gelap, Bapak Ibu Saudara, dari segala yang gelap, di sanalah yang orang-orang yang berdosa akan dilemparkan. Sebab kenapa? Sebab upah dosa adalah hukuman maut dalam nyala api yang tidak akan pernah padam. Nah, namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, karunia Allah ialah hidup yang kekal. Karunia Allah adalah keselamatan yang secara cuma-cuma diberikan Kristus kepada kita, orang-orang berdosa. Ya, maut tidak berkuasa lagi atas kita, sebab oleh pengorbanannya Bapak Ibu Saudara, kita beroleh hidup yang kekal. Dan kita, orang-orang yang percaya kepadanya, kita akan hidup selama-lamanya di sorga bersama-sama dengan Kristus Tuhan kita. Kita patut bersyukur, sebab oleh karena kasih karunia-Nya kita dimerdekakan dari maut, yakni kematian kekal. Tepat seperti apa yang dikatakan Paulus, Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sangat ironis Bapak Ibu Saudara, dalam kesaksian pelayanan yang seringkali saya bertemu dengan orang-orang dalam pelayanan, ketika saya bertanya kepada mereka, Bapak Ibu Saudara, apakah Anda percaya kepada Yesus Kristus? Jawaban mereka dengan tegas berkata, percaya. Dan ketika saya bertanya lagi, Bapak Ibu Saudara, apakah kalau kamu meninggal dunia hari ini, apakah kamu yakin pasti masuk surga? Sangat terbalik Bapak Ibu Saudara. Saya menemukan jawaban yang tidak seharusnya sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Mereka menjawab, Bapak Ibu Saudara, tidak. Mereka tidak yakin, mereka tidak percaya bahwa mereka pasti akan ke surga. Alasannya karena dosa. Padahal Bapak Ibu Saudara, bukankah kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, di mana segala hutang dosa kita telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus di atas kayu salib? Dan sebagai akibatnya Bapak Ibu Saudara, keselamatan diberikan bagi kita, di mana maut tidak berkuasa lagi atas kita. Maut tidak lagi memiliki otoritas atas kehidupan kita. Maut telah dikalahkan dan kita dimerdekakan. Nah Bapak Ibu Saudara, betapa ajaibnya kemerdekaan kita di dalam Kristus. Kenapa? Karena yang pertama, di dalam Kristus kita dimerdekakan dari belenggu dosa. Yang kedua, karena di dalam Kristus kita dimerdekakan dari kuasa iblis dan roh-roh jahat. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, karena di dalam Kristus kita dimerdekakan dari kematian kekal. Kiranya dengan memperingati hari kemerdekaan kita pada hari ini, itu akan menambahkan dan menumbuh kembangkan iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah memberikan kita kemerdekaan yang sejati di dalam Dia. Mari terus berjuang Bapak Ibu Saudara, bersaksi terus bagi kemuliaannya, sebab Injil harus diberitakan supaya semua orang mendengarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Alaikum.